What's up everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway guys, kita akan bahas tentang Bitcoin terlebih dahulu. Ya, nanti saya juga akan ada satu koin update yang menurut saya cukup menarik yang perlu kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan dan tampaknya ada potensi. Oke? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu Bitcoin. Dimana kita di sini ngelihat Bitcoin saat ini ketahan ya di kisaran area ini guys ya. Jadi kalau misalkan dilihat dengan sekilas, itu tampaknya Bitcoin ini ketahan di kisaran area Fibo 61,8% ya. Jadi untuk tambahan aja, sebentar saya akan keluarkan chartnya dulu ya. Nah kalau misalnya kita ngecek dari time frame weekly tepatnya ya untuk si Bitcoin ini. Kita akan coba buka di time frame weekly. Nah, sebenarnya sebagian kalangan itu menyatakan bahwa saat ini kita sedang berada di area 50% ya. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi, sebenarnya kita lagi di area 61,8% justru ya. Dan ini sebenarnya merupakan area golden ratio untuk sebuah Fibonacci, di mana biasanya di kisaran area tersebut kita bisa ngedapetin reaksi, pantulan, penurunan, lanjutan. Jikalau memang Bitcoin ini tidak mampu meneruskan penguatannya gitu ya. Jadi ini bisa jadi area di mana kita perlu sekali memperhatikan proses transisi yang ada pada Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita lihat dia mau mengalami penguatan, kita harus banget closing di atas area tersebut untuk melanjutkan penguatan. Oke? Nah, so far kalau misalkan berdasarkan weekly closing, itu kita akan closing pada tanggal 16 tanggal 16 jam 7 pagi, tepatnya satu hari 9 jam dari sekarang ya. By the time itu mencapai titik closingnya, kita harus banget pertahanin nih guys, at least kita closingnya di kisaran area ini gitu ya. Gak harus ngarep dia close di atasnya, at least kita closing di atas area ini aja itu udah bagus banget ya. Jangan sampai dia ngebentuk semacam kayak gini loh guys ya. Misalkan let's say dia ngebentuk semacam kayak shooting star begini, nah itu nggak bagus gitu ya. Artinya kita ada pertanda akan meneruskan pelemahan di pekan depannya, dan ini tentu yang tidak kita inginkan. Alright, tapi tetap saya harus sampaikan karena itu adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi terhadap kondisi pergerakan saat ini. Oke? Nah, untuk time frame daily ada beberapa hal yang akan saya update. Pertama, jikalau ini bagian resistance kita, maka kita mungkin akan masuk ke fase koreksi kita atau corrective wave. Dimana syaratnya itu adalah kita harus break di area ini dulu ya. Jadi kalau misalnya kita break di area tersebut, baru kita akan masuk ke fase corrective wave. Dimana di sini berpotensi menjadi A, kemudian ini B ya. Dan next potentialnya adalah C wave, itu mungkin di kisaran area ini. Baru nanti kita nerusin lagi penguatan kita menuju ke wave 1 lagi untuk melanjutkan ke wave 3 ya. Karena sebenarnya overall di sini itu adalah wave 1 kita yang besar gitu ya. Jadi ini adalah wave 1, berarti correction wave ini nantinya akan menjadi wave 2 kita. Oke. Dan untuk kita mencapai wave 3 kita, yang which is bisa jadi di atas kisaran area ini, mungkin kita akan ngelalui proses wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan terakhir wave 5. Barulah overall kita bilang ini wave 3. Nanti nextnya barulah kita hitung lagi wave A, B, C, dan seterusnya. Oke? Nah, proses itu akan terus berlangsung guys selama kita ngelihat pergerakan itu untuk pergerakan kripto manapun lah ya, atau saya bilang untuk pergerakan market manapun, karena mostly-nya ada proses impulsive wave dan juga corrective wave. Nah, ABC corrective wave itu merupakan koreksi yang wajar terjadi pada market. Oke? Nah, sekarang beberapa area yang mungkin saya update adalah potential ini kita ya, level supportnya kita. Tadinya kan saya gambarkan di kisaran 37.000 dan 35.000. Cuman karena kita terjadi break lagi dan market saat ini lebih strong lagi, maka saya akan geser line kita itu jadi di sini. Oke, yaitu kisaran area Fibonacci 50%, kalian bisa lihat di sini, dan kisaran area Fibo 61,8% di kisaran area ini. Oke. Nah, berdasarkan informasi tersebut akan saya hilangkan dan kita akan pindahkan kotak kita menjadi di kisaran area ini. Oke, nah so far selama Bitcoin masih bertahan di atas area ini, kita masih bisa ngelihat bull run itu masih akan terus berlanjut. Jadi misalkan contoh nih, let's say ini adalah koreksi kita, maka ini adalah mungkin ya ini berpotensi menjadi A corrective wave-nya kita. Lalu di sini menjadi B corrective wave-nya kita alias proses retest ya.
dan mungkin C wave-nya kita itu berada di kisaran area ini. Jadi yang penting adalah dia nggak boleh lewatin begini guys, ini yang paling tidak kita inginkan. Oke, jadi balik lagi, kalau misalkan memang ini C wave-nya kita, maka kita bisa ngelihat adanya potensi penguatan lagi berikutnya. Nah, anyway, ABC correction wave itu nggak selalu zigzag ya guys, sometimes dia juga ada ABC flat correction ya, flat ABC correction, dan koreksinya itu akan tampak seperti ini ya, ABC correction. Oke, kalau misalkan contoh lain, nah ini misalkan ya uptrend ABC correction itu bisa juga terjadi, which means terhadap kondisi market saat ini mungkin aja begini, kemudian B, mungkin C wave-nya di sini, lalu dia menguat lagi ya. Itu juga salah satu faktor yang kita bisa perhatikan saat ini. Tapi so far yang saya update adalah key support kita di kisaran kotak ini ya. Sementara ini adalah minor support yang berpotensi nahan pergerakan Bitcoin di kisaran area ini. Alright? Nah, itu untuk time frame daily. Oke, nah sekarang kita akan coba telusuri kira-kira di time frame kecil apakah kita berpotensi ngelihat reversal itu bisa berlangsung. Oke, langsung aja kita masuk ke time frame kecilnya di time frame 4 jam. Dan untuk time frame 4 jam sendiri, so far yang kita lihat saat ini, market itu masih bergerak di dalam ascending channel guys ya, which means cukup positif buat kita. Karena memang ini sebenarnya udah dekat-dekat area resistance, jadi nggak heran ya kalau misalkan kita ngelihat adanya decline atau reaction. Mungkin orang-orang sebagian mulai taking profit, mungkin sebagian orang juga mulai melakukan short entry position, terutama untuk futuresnya. Mungkin saja itu semua bisa berlangsung. Tapi so far yang saya lihat adalah di kisaran area 161,8% atau Fibonacci extension kita, itu kita ngedapetin semacam support ya di kisaran area tersebut. Selain itu, kalau kita lihat dengan seksama, kita high drawingnya, kita juga sebenarnya ngetes terhadap exponential moving average 21. Which means ini bisa jadi hal yang sangat positif buat Bitcoin, karena secara trend, kalau kita lihat sekilas guys, every time dia nge-touch area ini, dia ke rebound gitu ya. Ya ini yang paling parahnya sih, tampak seperti dia mau koreksi. Tapi in the end di atas exponential moving average 55, dia masih kepantul lagi ya. Dan kalau misalkan kita pertahankan area ini, berarti ini bisa cukup indikasi untuk kita melihat Bitcoin itu masih mampu meneruskan penguatannya. Alright? Dan mungkin aja istilahnya candlestick yang ini itu bisa menjadi awal dari terjadinya gerakan ekstrim lah terhadap seller gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan guys, next candle kita seperti ini, closingnya menutup lagi ya. Tapi ini sih kayaknya agak sulit ya, karena mengingat 11 menit lagi kita akan closing candle 4 jam. Dan yang saya expect adalah kita ngelihat adanya penguatan lanjutan ya, supaya kita bisa ngelihat semacam misalkan ya Morningstar chart pattern. Nah itu bisa juga gitu, artinya bisa aja kita ngeliat kayak gini ya kan, dan ini berarti kan cukup positif gitu. Ketika muncul Morningstar, mostly-nya market akan kembali menguat, alright? Dan tentunya ini akan berdampak terhadap seluruh altcoin yang teman-teman transaksikan ya. Nah sedikit update aja buat teman-teman, untuk Bitcoin dominance itu masih dalam pelemahan ya, pelemahannya sangat signifikan sekali. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, tampak dia membentuk seperti descending channel ya. Di dalam descending channel ini berarti bisa mengindikasikan market itu untuk meneruskan pelemahannya dengan tanda kutip ya, mempengaruhi seluruh altcoin gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin dominance-nya melemah sementara Bitcoin-nya kita terrebound, berarti good buat altcoin karena kita bisa ngelihat adanya rebound terjadi terhadap si altcoin ini. Alright? Nah, itu adalah sisi positif dari pergerakan Bitcoin saat ini ya. Itu terdampak terhadap semuanya. Nah untuk saat ini saya bisa gambarkan bahwa jika kita tidak melewati area BF zone ini guys, maka kita belum masuk ke sesi korektif atau bearish gitu ya. So far kalau misalnya kita bertahan di atas support ini dan di atas area big fund zone ini, kita masih punya potensi ngelihat market Bitcoin itu akan kembali menguat lagi dan mungkin akan ngejar ke next targetnya di kisaran area 48.000, which means itu di areanya Fibonacci 61,8% dari pergerakan overall ini. Oke, nah itu aja paling update saya seputaran Bitcoin. Kalau misalkan kita cek bagian atas, saat ini resistance terdekat kita di 48.600. So kalau misalnya kita menguat, paling nggak kita akan ketahan di kisaran area tersebut, atau at least di bagian atas daripada si ascending channel. Alright, so itu aja paling yang bisa saya update untuk Bitcoin. Hopefully guys like this video, dan jika kalian suka, make sure kalian hit the thumbs up. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga, dan juga kalau buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, make sure kalian subscribe channel ini. And next one, saya akan bahas tentang token yang menurut saya cukup menarik,
untuk kita bisa investasikan dalam waktu jangka dekat ini. Gak investasi sih, at least trading berarti. Alright, so see you guys again in the next update. Thank you very much. See you. Cheers.